Halo teman belajar, berjumpa lagi. Belakang ini agak ramai tentang bahasan terkait dengan judi online. Jadi banyak cerita-cerita tentang kerugian yang diakibatkan oleh judi online dan banyak yang resah di kantornya, banyak yang memainkan judi online. Nah, kita akan bahas dari sisi teknikal bagaimana sih cara untuk mereduce pengguna judi online di kantor atau di organisasi kita. Sebenarnya cara yang sudah umum dilakukan, yang pemerintah juga lakukan adalah dengan melakukan blocking dari sisi DNS. Jadi ketika kita resolve domain tertentu, instead of mendapatkan IP yang sebenarnya dari IP server judi online, kita akan mendapatkan IP dari server lain, katakanlah trust positif. Nah, yang jadi permasalahan adalah domain bisa sangat cepat untuk berganti. Kalaupun kita melakukan blocking terhadap satu domain, akan ada domain yang lain. Atau kalaupun kita menggunakan sebuah keyword, contohnya keyword seperti slot dan lain sebagainya, bisa jadi domain-domain untuk judi online tersebut tidak memiliki keyword tersebut. Sehingga ketika ada user yang ingin mengakses, dia masih bisa melakukan akses terhadap website tersebut. Nah, gimana cara untuk mengakali hal-hal tersebut sehingga kita bisa melakukan blocking dengan lebih banyak dan otomatis? Ini adalah salah satu pendekatan yang mungkin bisa kita coba dalam organisasi kita dengan catatan bahwa kita menerapkan single gateway untuk akses keluar dari organisasi kita. Jadi untuk akses keluar kita hanya memperbolehkan dari satu IP. Contohnya kita sudah menyediakan proxy server di organisasi kita dan semua perangkat yang ada di dalam organisasi kita atau jaringan kita akan selalu outgoing connection-nya dari sana. Dengan begitu, sebenarnya kita bisa akan lebih mudah untuk mendapatkan log, siapa mengakses apa, kapan, dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting adalah informasi di sini adalah tentang website apa yang diakses. Nah, dari website apa yang diakses ini, nanti kita akan bisa turunkan tentang apakah di website tersebut itu termasuk website judi online atau tidak. Nah, blockingnya masih akan menggunakan prinsip yang sama. Jadi, kita akan punya dua server di sini paling tidak. Oke, katakanlah kita punya proxy server di sini. Contohnya di sini kita menggunakan Squid karena dia open untuk digunakan dan free juga. Lalu kita akan juga punya DNS server. Jadi semua perangkat yang ada di sini itu akan meresolve domain menggunakan name server yang sudah kita setup. Dalam hal ini kita menggunakan API hole sehingga nanti untuk melakukan monitoring, untuk melakukan blocking dan unblocking itu bisa lebih mudah. Nah, idenya adalah setiap orang yang mengakses alamat tertentu pasti akan melewati proxy server, dan di proxy server dalam kasus ini adalah Squid, dia akan menghasilkan log di var log squid access.log. Nah, di sana akan ada informasi tentang apa namanya website apa yang diakses. Nah, dari sana sebenarnya kita bisa memberikan treatment lebih dalam. Contoh, ketika ada website yang diakses x atau abc.com, oke, kita bisa cek secara domain sebenarnya ini adalah domain yang aman. Tapi ketika kita cek dengan kita masuk ke website tersebut, kita bisa cek apakah di title-nya ada keyword yang mengarah ke judi online, apakah di kontennya ada keyword yang mengarah ke judi online dan seterusnya dan seterusnya. Ketika ada keyword tersebut, kemungkinan besar maka memang domain tersebut, terutama ketika kita mengakses di landing page ya, ada keyword-keyword tersebut, maka mengarah ke judi online. Nah, dari situ kita bisa melakukan blocking dengan menuliskan script dan kita set di cron job sehingga kita bisa melakukan API call ke DNS server yang sudah kita buat yaitu di BA-hole sehingga kita bisa melakukan blocking secara otomatis. Nah, saya sudah menyiapkan contoh web, contoh domain ya, pocblogspot.area.id. Nah, ini memang situs yang atau website yang memang saya siapkan untuk melakukan proof of concept ini. Jadi ekspektasinya adalah nanti saya akan mengakses website ini, oke, dengan menggunakan proxy yang sudah saya setup, oke. Jadi untuk proxy dan DNS untuk simplify dari case ini kita gunakan di satu server yang sama, oke. Nah, nanti kita akan coba untuk look up IP dari domain ini kemana sebelum kita melakukan treatment apapun. Lalu nanti kita akan lihat di sini bahwa di domain management kita tidak melakukan blocking apapun, oke. Jadi kita bisa lihat bahwa nanti kita dapat IP asli. Lalu ketika kita akses menggunakan proxy dan juga kita mengenable si auto blockernya, kita akan lihat nanti apakah memang si auto blocker ini bekerja untuk menambahkan domain tersebut ke daftar blacklist. Oke. Nah, itu yang akan kita coba nantinya. Oke. Nah, kita udah punya si website yang akan menjadi contoh. Kita juga sudah punya payhole untuk melakukan blocking dan saya juga sudah melakukan instalasi Squid
Squid Proxy Server di server yang sudah disiapkan. Oke, nah sekarang kita coba untuk akses di konsol. Oke, kita tunggu sebentar. Oke. Nah, ini adalah server yang sudah saya siapkan. Jadi, saya sudah siapkan sebuah cron tab dan juga script, Python script yang gunanya akan melakukan pembacaan terhadap log dari si Squid. By default, Squid akan punya log di var log squid access.log. Oke, sekarang masih kosong karena belum kita gunakan untuk mengakses manapun. Oke, lalu saya juga sudah punya cron job yang masih saya disable. Oke, yang nanti akan jalan setiap menit, dan saya juga sudah punya script yang akan melakukan blocking terhadap domain yang ketika kita buka di halaman utamanya dia mengandung keyword judi online di title-nya. Oke, jadi kita bisa lihat scriptnya. Oke, jadi di sini kita akan membaca si var log squid access.log. Oke, lalu kita akan mengecek untuk kontennya. Oke, untuk setiap domainnya kita akan mengecek di sini, check destination domain. Nah, kita akan mengecek apakah ketika kita sudah mengakses situs tersebut, itu ada keyword-keyword ini di title-nya. Dengan asumsi bahwa pada banyak situs yang digunakan untuk judi online, domainnya aman, tapi ketika kita akses di landing page-nya akan ada keyword-keyword ini. Ketika iya, maka kita akan memberikan atau membuat HTTP request ke phone server, ke DNS server, sehingga kita bisa menambahkan domain ini, domain yang kita cek ke dalam blacklist list yang ada di DNS server kita. Oke, jadi idenya seperti itu. Nah, sekarang kita coba dulu. Kita tadi sudah punya ya untuk domain yang akan kita coba. Kita dik dulu untuk di sini. Kita cek untuk IP dari domain ini. Oke, kita dapat IP aslinya. Kita get dulu untuk DNS-nya resolve.conf. Harusnya sudah ke. Oke, ini kita ganti dulu ke DNS dari phone. Oke, karena phone-nya juga sudah diinstal di local server, jadi kita gunakan localhost. Kita cek lagi dengan dik. IP-nya masih sama ya. Jadi kita nanti bisa lihat bahwa sekarang ketika kita aktifkan dulu cron tab-nya. Oke, cron tab sekarang sudah aktif. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengakses situs ini menggunakan proxy, sehingga nanti akan terproduce log yang mana mengindikasikan ada akses ke situs ini. Nanti kita akan cek apakah IP-nya masih akan sama ketika kita sudah menjalankan si auto blockernya. Sekarang kita coba call dengan proxy. Ya, ini adalah local squid yang sudah diinstal. Lalu kita akses HTTP. Oke, masih bisa ya. Dan ketika kita oke, IP-nya masih sama. Nah, ketika kita cek di kan di sini, nah di log squid, nah kita bisa lihat di sini bahwa di sini, oke, kita bisa lihat bahwa ada akses ke domain tersebut. Oke. Nah, ekspektasinya adalah nanti ketika si script mengiterate setiap line yang ada di log tersebut, log ini, oke, dia akan mengecek apakah ada keyword terlarang di title dari domain ini. Kalau ada, maka nanti akan ditambahkan di paywall-nya. Oke, sekarang kita cek. Oke, kita cek date. Oke, date lagi karena jalan setiap menit ya, kita tunggu sampai ganti menit dulu. Oke, sudah ganti menit. Kita cek ada apa enggak. Kita cek dulu. Kita dik lagi. Masih sama. Sekarang kita coba jalankan lagi scriptnya.
Kita coba jalankan Python 3. Apakah ada exception di parsingnya? Oke, jadi ada exception di sini karena si formatnya berbeda di sini. Oke, kita bisa lihat di sini exceptionnya split data of range. Kita cek dulu ya. Oke, kita coba akses lagi. It's okay. Kita cek di log squid-nya lagi. Oke, kita cek lagi. Sekarang kita jalankan scriptnya. Masih out of range. Oh wait, kita improve scriptnya untuk tambahin try catch. Proxy log. Line 35. Oke, di sini ya. Kita tambahin try catch saja. Oke. Kita coba jalankan lagi. It's not defined destination to check. Menarik. Oke, karena di sini issue ya. Oke. Kalau gitu kita coba untuk print. Kita print lognya dulu. Oke, ini namanya debugging on production. Oke, nggak ada. Kenapa nggak ada? Kita cek. Harusnya log pertama. Oke, mungkin. Bentar, kayaknya karena tadi habis di. Oke, ya oke. Ini karena tadi si filenya itu habis di-empty-kan. Jadi saya mau delete dulu filenya. Harusnya nggak perlu perubahan script ya. Tapi it's okay. Oke, jadi kita tinggal var log squid access.log biar dia empty lagi. Terus kita tail lagi. Oke, nggak ada. Terus sekarang kita cek dulu si name servernya. Masih ke lokal. Oke, di POC lagi. Masih di IP yang awal ya. Dan sekarang kita coba jalankan proxy-nya lagi supaya nge-generate log baru. Oke, dan sekarang kita cek di squid log-nya. Nggak ada squid log. Why? Harusnya tergenerate log di sini. Kita cek lagi di squid log. Kita cek. Oh, sorry. Proxy.
proxy. Kita coba lagi. Oke, kita cek log. Masih nggak ada. Kenapa ya? Si scriptnya. Oke, service script restart. Oke, mungkin karena ini. Oke, kita tunggu aja. Oke, kita cek ulang. Akses.lognya masih nggak ada dan oke, kita tes. Oke, cek lagi lognya ada. Oke, kayaknya tadi karena si URL tadi itu sebenarnya udah di case, jadi nggak masuk di log baru, tapi it's okay. Sekarang kita cek lagi, date. Oke, mau ganti menit, jadi harusnya habis ini tertrigger. Kita cek lagi. Oke, udah tertrigger harusnya. Dan kita lihat cron udah berganti ya, kita les cron.log. Oke, blog poc blog slot.area.id in pyhole DNS. Dan sekarang ekspektasi kita adalah ketika kita dik lagi, kita cek dulu di resolve-nya. Harus pakai oke, masih sama. Kita dik, harusnya IP-nya sudah bukan lagi IP asli dari domain tersebut, tapi sudah jadi IP yang di-override oleh si pyhole. Ketika kita lihat, dan berubah. Jadi nanti ketika ada user baru yang mau resolve domain ini dan mau akses webnya, maka dia nggak akan bisa. Nah, di sisi pyhole UI-nya, kita juga bisa lihat. Oke, di sisi pyhole DNS, kita lihat dulu. Oke, di sini ini yang tadi ya, listnya dia masih kosong, tapi ketika kita reload, kita bisa lihat bahwa sudah ada poc.blogslot.area.id. Walaupun kalau misalkan kita cek tadi, kita nggak ada penambahan secara otomatis, melainkan kita penambahannya langsung dari cron job yang sudah kita setup. Jadi dengan approach yang seperti ini, kita bisa dengan otomatis melakukan blocking di sisi DNS terhadap situs-situs yang kemungkinan besar merupakan adalah judi online selama pernah diakses oleh pengguna yang ada di jaringan kita. Kekurangannya adalah memang akan ada waktu di mana di awal akses user masih akan bisa melakukan akses terhadap web yang kita larang, tapi di user yang lain atau di attempt selanjutnya setelah DNS-nya sudah expired, maka user sudah nggak akan bisa lagi mengakses situs tersebut. Paling tidak, kita nggak perlu terlalu pusing untuk memikirkan pattern apa yang harus kita gunakan untuk melakukan blocking, kemudian apa kita harus melakukan blocking semua domain satu persatu, dan dengan ini kita bisa melakukan harvesting dari domain-domain yang potensial dengan lebih mudah dan otomatis. Nah, sebenarnya yang paling potensial menerapkan approach ini adalah ISP, karena ISP punya sejuta log yang sangat banyak untuk di-analyze mana yang harus di-block secara otomatis dan tidak. Oke, jadi segini dulu cerita terkait dengan blocking otomatis menggunakan proxy server dan DNS server pyhole terkait situs judi online di lingkungan atau jaringan kantor kita. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar dan sampai ketemu di video selanjutnya.